yang berbahagia. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam rapat panja pansus tentang ibu kota negara pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah diwakili oleh Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan perwakilan dari DPD RI yang berkenan hadir memenuhi undangan panja RUU tentang ibu kota negara untuk berkenan hadir di ruang rapat ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat pada hari ini telah dihadiri oleh mayoritas anggota panja dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Jadi hari ini belum hadir dari P3. Diwakili ketua umumnya. Nah, oleh karena itu rapat telah memenuhi quorum, maka rapat panja dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya? Saudara Menteri, perwakilan DPD RI, pimpinan, anggota panja, dan hadir yang berbahagia, sebagaimana telah diketahui dan disetujui bersama dalam rapat kerja hari ini, bahwa jumlah DIM RUU tentang ibu kota negara sebanyak 277 DIM, 35 DIM yang bersifat tetap juga telah disetujui, dan rapat panja hari ini akan membahas secara intensif DIM-DIM yang bersifat substansi dan redaksional. Jadi ada 35 yang sudah ditetapkan, tetap maksudnya, 224 substansial, dan 18 redaksional. Nanti kalau misalnya tadi ada yang baru menyerahkan dari PKS dan Demokrat, nanti sambil kita sisir dalam membahas secara deal, apa detail rancangan dari DIM ini. Nah, namun sebelum pembahasan dimulai dan untuk kelancaran jalannya rapat panja, kami bacakan agenda rapat ini sebagai berikut. Pertama, tentu pengantar, ini sedang berlangsung. Kedua, pembahasan DIM RUU tentang ibu kota negara, dan yang ketiga penutup. Pada rapat panja hari ini akan berlangsung sampai pukul 22.30 sesuai dengan tatib rapat di DPR itu dimulai jam 10.00 dan berakhir sampai jam 22.30. Itu tatibnya, dengan diselingi skorsing untuk istirahat, sholat, makan, dan dilanjutkan kembali sesuai waktu yang disepakati. Namun apabila masih terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan, rapat dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah acara rapat yang kami bacakan dapat disetujui? Saudara Menteri, perwakilan DPD, pimpinan, anggota panja, dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang telah disepakati, dan untuk memudahkan pembahasannya, maka untuk pembahasan dalam rapat panja nanti, jika ada DIM yang memerlukan pendalaman, kami usulkan untuk dilakukan dalam 2 kali putaran, dengan masing-masing fraksi diberi waktu untuk bicara sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila masih belum dapat diputuskan,
maka DIM tersebut akan dilaporkan dalam rapat kerja. Jadi misalnya ada satu DIM, masing-masing fraksi diberi kesempatan untuk mendalami, ternyata belum dicapai kata sepakat, maka akan diulangi 1 kali putaran lagi kepada masing-masing fraksi, dan apabila juga belum dicapai kata sepakat, nanti kita laporkan di rapat kerja. Nanti akan jadi catatan di kami untuk nanti dilaporkan ke rapat kerja. Dan apabila nanti ada DIM yang membutuhkan penjelasan dari pemerintah, maka kami pun akan mempersilahkan perwakilan dari pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada anggota panja. Nah, biar rapat ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi supaya perdebatannya ada limit waktunya. Sepakat tidak ini? 2 kali saja, nggak usah 3 kali. Ya kan? 2 kali cukup atau cukup? Pimpinan. Ya silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi memang kalau proses normatif bisa seperti itu, tentu lihat dinamika. Tapi kalaupun tidak musyawarah mufakat terhadap sebuah DIM, tentu perlu menjadi catatan didokumentasikan apa ketidaksepakatan dan dari fraksi apa agar dicatat pimpinan. Demikian sebagai sebuah dokumentasi yang tidak terpisahkan dari sikap masing-masing fraksi. Demikian pimpinan. Terima kasih. Insya Allah itu udah ya mekanismenya ya, pasti baik. Kita catat semua siapa yang bicara, dari fraksi mana, menit keberapa bicaranya. Nanti ada risalah rapat yang lengkap. Jadi pasti tidak ada risalah rapat yang terputus-putus ya, biar nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari itu gampang kita untuk membuka dokumennya. Dari pemerintah sepakat? Sepakat ya? Nah, untuk itu kita akan memulai pembahasan DIM-DIM ini, dan kami akan mempersilahkan kepada tim ahli untuk dapat menampilkan dan membacakan usulan DIM-DIM tersebut. Jadi kita satu persatu, dimulai dari nomor 1. Pimpinan. Ya silakan, Pak. Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota panja yang saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh kementerian yang hadir atau yang mewakili, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tadi Ketua Pansus Pak Doli sudah menyampaikan kepada kita tentang rekapitulasi DIM, di mana pada lembaran ini dikatakan bahwa ada status daripada DIM itu yang tetap. Masing-masing fraksi menyatakan tetap. Tentu ini tidak perlu dibahas. Sudah ketok palu, kan gitu. Begitu juga yang substansi dan redaksional. Karena pada momen ini bahwa Pak Saan Mustafa sebagai ketua panja menurut hemat saya adalah orang yang paling berkompeten untuk mengesahkan lembaran pertama ini apa yang saya sebutkan tadi. Kalau tadi saya beranggapan itu belumlah merupakan ranah dari panja terhadap apa yang beliau sampaikan. Oleh karena itu adalah tepat rasanya manakala pimpinan
Panja menegaskan kembali bahwa itu adalah merupakan keputusan Panja terhadap beberapa model yang disampaikan tadi. Hanya sekedar mengingatkan kepada pimpinan sehingga kita bisa masuk kepada hal-hal yang substansi pada nomor 2 ini. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi. Masih ada yang lain? Sebelum nanti kita sepakati. Cukup ya, bahwa yang tetap itu ada 35, karena itu semua sama, itu tidak perlu kita bahas. Jadi yang tetap ini. Kita akan membahas itu yang substansi dan redaksional. Nah, untuk mekanismenya, modelnya nanti, model pembahasannya, supaya kita juga lebih teliti nanti sambil menyisir satu persatu. Seperti tadi di rapat kerja dari pemerintah juga ada hal yang mau lihat dari lebih detil lagi redaksi dan sebagainya. Kami menawarkan untuk pembahasan DIM ini dibahas satu persatu per DIM, tapi yang substansi dan redaksional. Jadi satu persatu. Jadi kita bacakan satu, misalnya nomor 1 apa nanti. Jadi kita bacakan satu-satu ya, biar kita sama-sama mengikuti secara lebih komprehensif, lebih detil, dan nanti bisa lebih memahami dan memaknainya lebih ini lagi. Sepakat ya? Pimpinan, saya sekedar saran saja, walaupun untuk nomor 1 itu tetap, di sini ada 35 DIM, mohon oleh pimpinan diketok juga. Itu. Jadi sebelum tahap kedua, nomor 2, kita membahas yang substansi, sebaiknya pimpinan mengetok yang nomor 1 ada 35 DIM itu. Terima kasih pimpinan. Oke ya, tadi di pansus sebenarnya sudah diketok, tapi nggak ada salahnya. Untuk 35 DIM tetap kita sepakati ya. Untuk Ya, sebetulnya itu yang saya maksud. Oke. Apa yang disampaikan oleh jenderal ini, iya, pimpinan. bagus. Oke, Jadi kita sepakati ya. otoritasnya ada sekarang Oke. pada Panja gitu. Oke, makasih. Kita lanjut ke yang substansi. Silakan tim ahli bacakan. Baik, terima kasih atas izin pimpinan. DIM pertama, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang Ibu Kota Negara. FPDIP tetap, FPG tetap, Gerindra tetap, Nasdem tetap, FPKB pending. FPD meminta penjelasan. FPKS meminta penjelasan. FPAN tetap, FP3 tetap. Ya, makasih. Ini kita mulai dulu dari yang meminta penjelasan ya, biar lebih ini. Kami persilahkan dari pemerintah terkait dengan permintaan penjelasan dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Atau PKS mau ada yang sampaikan dulu sebelum pemerintah? Ya, saya rasa demikian pimpinan usul. Memang yang diberi pertama kesempatan itu adalah fraksi yang minta penjelasan. Baru kemudian pemerintah menanggapi seperti apa. Karena mungkin jangan-jangan Pak Menteri dan pemerintah kan mungkin belum baca juga. Jadi supaya kasar. Oke, terima kasih. Demokrat dulu lah. Demokrat dulu, silakan Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Tentu yang DIM pertama ya. Ini mumpung pemerintah hadir. Pertama adalah ini kan perlu pendalaman ya
terkait dengan status DKI Jakarta ke depan akan seperti apa. Karena ini juga terkait sejarah bangsa, ibu kota negara kita. Semua sudah paham ya, kalau itu Jakarta. Kalau soal kantor pemerintah, tentu boleh saja kita pindahkan, tapi bukan ibu kota negara. Butuh kejelasan apakah IKN akan menjadi provinsi sendiri, bagaimana kedudukan kelembagaan dengan provinsi di Kalimantan Timur. Kemudian juga selama ini pembagian wilayah daerah yang selalu mengacu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan bahwa NKRI dibagi habis ke dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten kota. Kemudian kita lihat juga di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 45. Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi juga dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten kota, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasar pendapat ini, maka konsekuensinya dalam NKRI tidak ada daerah selain provinsi. Dengan demikian, satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang dimaksud dalam pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 pun harus berbentuk provinsi. Tidak bisa dalam bentuk lainnya, misalnya Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Papua, kemudian Provinsi Aceh, kemudian Provinsi DIY. Jika pemerintah ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka pemerintah harus melakukan dan mempertimbangkan untuk merevisi terhadap setidaknya 60 undang-undang. Karena undang-undang tersebut menyebut soal ibu kota negara, dan itu merujuk pada DKI Jakarta. Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64 tentang pernyataan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2027 tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Kita lihat juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terhadap penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah. Ini mungkin menjadi beberapa hal yang menjadi permohonan penjelasan dari pemerintah, termasuk juga berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Itu pimpinan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari FPD. Silakan EPKS. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS Iya kan? meminta penjelasan. Pertama, dalam konteks judul ini kan tidak disebut ibu kota negaranya apa dan di mana dan nomenklaturnya apa, hanya ibu kota negara saja. Padahal ya kita ingin jelas apakah memang pemerintah sebagai pengusul inisiatif ya, apakah pemerintah memiliki konsepsi kewilayahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana NKRI itu terbagi daripada provinsi dan kabupaten kota dan seterusnya. Nah, karenanya kita minta penjelasan apakah memang IKN ini konteksnya adalah secara administratif saja atau ada konsep kewilayahan sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kenapa ini perlu? Karena bisa menjadi kompleksitas dari ada masalah kompleksitas terkait dengan konstitusi kita. Demikian pimpinan. Kalau kemudian terkait dengan ibu kota negara harus ibu kota Jakarta, jelas-jelas bahwa Jakarta itu juga merupakan ibu kota sesuai dengan undang-undang yang ada dan ada memiliki kekhususan karena dia sebagai ibu kota. Nah, karena itu kita minta penjelasan apakah ada konsep kewilayahan. Kalau ada konsep kewilayahan, maka menurut pemerintah apakah itu akan berbentuk provinsi atau bagaimana? Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih EPKS. Kita PKB memberi catatan, Pak Ketua. Boleh berpendapat? bukan pending. Ya, tapi ada note-nya. Di sampingnya ada note. Ya silakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, catatan ini sebetulnya terkait dengan judul, Pak. Kalau
Nomenklatur umumnya terkait dengan judul. Judul di sini adalah RUU Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang ibu kota negara. Catatan ini kan ada dua implikasi. Yang pertama soal status ibu kota yang lama, kemudian yang kedua arah dari undang-undang ini pengaturannya seluas apa, sedalam apa, sebesar apa. Nah ini penting, tapi itu semua tidak tercover di dalam judul. Saya ambil contoh misalnya Undang-Undang DKI itu concernnya, itu judulnya itu adalah pemerintahan khusus DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Itu judul Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Judul ini punya arti bahwa yang diatur itu lebih khusus soal pemerintahannya. Kemudian ikut numpang di situ kekhususannya terkait dengan ibu kota negara. Kalau judul yang sekarang, Ibu Kota Negara, mencerminkan bahwa ada aspek yang belum tercover dari karakteristik ruang lingkup atau cakupan yang ingin dicapai. Tadi teman PKS menyampaikan, judul ini tidak mencerminkan mungkin kewilayahan, tidak mencerminkan soal juga kekhususan itu. Soal kekhususan itu. Saya ambil contoh di draft RUU IKN ini, Pak. Pasal 2 bagian ke-1 soal kedudukan, itu tiba-tiba muncul narasi pemerintahan khusus IKN titik-titik berkedudukan di IKN. Jadi setelah ketentuan umum tiba-tiba nongol bahasa pemerintahan khusus. Kenapa disebut tiba-tiba nongol? Karena sebelumnya wacana tentang pemerintahan khusus tidak begitu kuat di ketentuan umum atau segala macam, tiba-tiba nongol pemerintahan khusus. Jadi kalau jembatan ini lompat, ya, tiba-tiba lompat. Nah, jadi dalam hal-hal ini kami menyampaikan bahwa soal judul juga perlu menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar. Kami persilahkan dari pemerintah untuk memberikan penjelasan dan sekaligus tanggapan dari fraksi PKB. Kami persilahkan. Izin Pak Menteri, Bapak-Bapak anggota Panja yang kami hormati, Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore untuk kita semua. Salam sehat. Berkaitan dengan pertanyaan dari Partai Demokrat, pemerintah dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa implikasi rancangan undang-undang IKN terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 28 Ketentuan Peralihan dan pasal 30 dari Ketentuan Penutup Rancangan Undang-Undang IKN. Di dalam ketentuan tersebut diatur bahwa sejak rancangan Undang-Undang IKN diundangkan sampai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta. Dan pada saat peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN diundangkan, maka pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi hanya 3 pasal saja. Karena sebagaimana disebutkan tadi juga oleh Bapak anggota Demokrat yang kami hormati, bahwa pencantuman Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ini sebenarnya memang dari sisi historical ya Pak ya. Nah tetapi untuk memasukkan di dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 memang disebutkan di dalam judulnya bahwa status bahwa Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta menjadi satu kesatuan di situ.
Namun di sini kondisi ini tidak mengacaukan hukum perundang-undangan di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 hanya menegaskan peran Jakarta sebagai ibu kota negara dengan beberapa kekhususan. Namun kekhususan yang terkait langsung dengan peran Jakarta sebagai ibu kota hanya tadi kami sebutkan di pasal 3, 4, dan 5. Sedangkan pasal-pasal lain terkait kewenangan khusus DKI Jakarta pada pasal 9, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 31, dan 33 lebih terkait dengan manajemen pemerintahan DKI Jakarta yang lebih efektif dan dapat diterapkan meskipun status DKI Jakarta bukan ibu kota. Nah, untuk menghindari kekisruhan dari hukum, maka status Jakarta akan tetap sebagai IKN sampai dengan penetapan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, sehingga ada waktu transisi yang cukup untuk menentukan format pemerintahan baru di Jakarta, sebagaimana diatur di dalam pasal peralihan dari rancangan undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah DKI sudah mengajukan rancangan undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dengan pokok-pokok perubahan. Pertama, peran DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus, satu level pemerintahan di provinsi, dan kewenangan yang dimiliki terkait di bidang ekonomi, investasi, urban planning, dan transportasi. Dan rancangan usulan tersebut akan dibahas dengan seluruh KL dan kemudian akan dibahas dengan DPR setelah pengesahan Undang-Undang IKN ini agar substansinya selaras. Lalu terkait dengan pertanyaan mengenai status DKI, pemerintah DKI sudah menurut kami di sini apakah terkait dengan pertanyaan apakah IKN akan menjadi provinsi tersendiri, lalu bagaimana kedudukan kelembagaannya dengan Provinsi Kalimantan Timur, yang kami dapat jawab di sini adalah tidak menjadi suatu provinsi khusus, karena IKN adalah wilayah yang dipisahkan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk pemerintahan khusus, IKN mengacu pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. IKN tidak disebut provinsi karena pasal tersebut memberikan fleksibilitas sepanjang berdasarkan kebutuhan nyata. Dan RUU IKN menjadikan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar acuan bentuk pemerintahan khusus IKN sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, di mana dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di sini pasal 18B menurut pemerintah membuka fleksibilitas pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan sama sekali tidak terikat dengan ketentuan pasal 18 ayat 1. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkonfirmasi tafsiran fleksibilitas yang penuh dalam kekhususan dari pasal 18B ayat 1 dan hubungannya dengan pasal 18 ayat 1. Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81 tahun 2010 yang menyatakan bahwa adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Ada lagi satu putusan MK nomor 11 tahun 2008 yang kami jadikan sebagai dasar yang menyatakan di halaman 93 bahwa pasal 18B ayat 1 tidak berada di bawah pasal 18 ayat 1 yang mengatur pemerintahan daerah secara umum. Pasal 18B ayat 1 berdiri secara otonom dan dapat menjadi dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat menampung dinamika di masa depan. Ini merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, berikut di sini kaitan antara undang-undang yang disebutkan dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur
yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang sudah dicabut, lalu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan dicabut setelah pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, terutama pasal 345. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tidak menyebut Jakarta sebagai ibu kota negara. Lalu ada pasal 399 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kekhususan Jakarta, di mana dalam rencana yang sedang disusun pemerintah, Jakarta tetap akan menjadi daerah khusus yang akan diatur dalam undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Selanjutnya pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang kekhususan Jakarta. Dalam rencana yang sedang disusun pemerintah, Jakarta tetap akan menjadi daerah khusus yang akan diatur dalam undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Berikut kami sampaikan penjelasan dari jawaban untuk meminta penjelasan dari fraksi PKS. Di sini kami sudah menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan khusus yang tadi juga sama sudah kami sebutkan, dan juga mengacu pada pasal 18B ayat 1, dan terkait dengan penyebutan pasal 37 ayat 5 berkaitan dengan ini, tidak terkait, menurut kami tidak terkait dengan pembentukan pemerintahan khusus IKN. Pertama, karena pasal 37 ayat 5 yang ada dalam bab tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dalam hal ini RUU IKN tidak terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Bentuk pemerintah khusus IKN masih berada dalam koridor konstitusional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sebagaimana telah kami sampaikan, ini tetap mengacu pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut tafsir dalam putusan MK yang tadi sudah kami sebutkan, merupakan norma yang berdiri sendiri atau otonom dan dibaca terpisah dari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ini yang dapat kami jelaskan. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih. Dari PKB sekalian saja. Silakan, cukup Pak Muslim. Penjelasan dari pemerintah. Sementara cukup, pimpinan. Eki. Pimpinan, saya memang punya pandangan yang berbeda terkait dengan argumentasi konstitusi tadi bahwa ada resiko kompleksitas konstitusi. Memang pengujiannya nanti kalau undang-undang ini jadi tentunya sangat memungkinkan untuk diuji kembali dan itu adalah hak publik. Itu saja catatan kami. Ya, artinya kami masih beda, tapi kami merasa penjelasannya cukup. Yang kedua, bedanya tadi kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai tafsir pasal 18 ayat 1 ya dengan 18B ayat 1 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Kalau kami masih ada dalam koridor ketentu kewilayahan. Konteks kekhususan bisa ada kekhususan Yogyakarta, kekhususan Papua, kekhususan Papua Barat, kekhususan Aceh, tapi koridornya adalah pasal ayat di atasnya, di mana bentuknya adalah masih provinsi. Itu yang membedakannya. Tapi nanti itu adalah tentu bukan dalam perdebatan di sini, diskusi sini, nanti di dalam Mahkamah Konstitusi kalau ada yang menggugat kembali. Yang kedua, terkait dengan penjelasan pemerintah bahwa daerah pemerintah sedang punya proses perencanaan bahwa JKI masih dianggap kekhususan. Maka untuk bisa memastikan hal tersebut perlu ada norma baru, norma di dalam undang-undang ini memastikan bahwa ya pemerintah ya dibuat undang-undang ini menyuruh kepada legal maker untuk membuat undang-undang terkait kekhususan daerah khusus ibu kota Jakarta supaya jelas kekhususan itu terlindungi dalam undang-undang. Demikian pandangan kami. Terima kasih, Pimpinan. Setuju ya dengan dimini ya? Berdasarkan pemerintah atas penjelasan pemerintah. Ya betul. Artinya catatan dicatat Ya, aja. catatan, Oke, ya. catatan. Nanti dicatat soal lain-lainnya. Ya, dua hal tersebut yaitu pertama
bahwa kami berbeda di dalam penafsiran terkait dengan pasal 18 dan MK tersebut. Yang kedua, kami berpendapat kalau demikian terkait dengan khususan Jakarta harus diamanahkan dan diperintahkan oleh undang-undang ini, dibuat undang-undangnya. Jadi clear. Soal nanti prosesnya kapan dan seperti apa, itu bab lain. Demikian. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya pembahasannya. Jadi untuk DIM pertama kita setujui ya. Berikutnya lanjut ke DIM, silakan bacakan. DIM 2, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak ada fraksi yang memberikan catatan karena ini sudah itu bagus. Lanjut ya ini ya. Berikutnya bacakan DIM berikutnya. Presiden Republik Indonesia. Ini juga tidak ada yang memberikan catatan. Lanjut. Berikutnya. DIM 4, menimbang A, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana yang dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila. F, PDIP, bahwa Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila. FPG tetap, F Gerindra tetap, F Nasdem diubah. A, bahwa Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila. FPKB, perubahan substansi, bahwa pembentukan ibu kota negara baru diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI secara optimal untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila. FPD tetap. FPKS catatannya ada di DIM nomor 5, itu kongruen. Ya, sama. Jadi tujuan mencantumkan tujuan bernegara. Baik, F-PAN diubah. Menggabungkan ketentuan norma huruf A, huruf B, dan huruf C sehingga menjadi sebagai berikut. A, bahwa keberadaan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. FP3 tetap,
DPD bahwa Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makasih. Ini ada beberapa catatan, kami persilahkan dulu kepada EPDIP. Pak Tubagus. Terima kasih pimpinan. Maksud kami dalam hal ini, narasi yang kami sodorkan itu semata hanya untuk penyempurnaan dari narasi menimbang itu. Kami ingin ya narasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara itu kami menyarankan seperti yang disarankan oleh fraksi Nasdem, demi penyempurnaan ditulis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dengan berpedoman pada Pancasila. Di dalam tata istilah, kata Pancasila itu biasanya berlandaskan, bukan berpedoman. Kata pedoman biasanya dipakai untuk undang-undang, sementara Pancasila itu dipakai kata berlandaskan pada Pancasila. Itu menurut ya istilah-istilah yang biasa dipakai ya dalam kegiatan-kegiatan atau narasi-narasi yang kita biasa di MPR. Ya, itu saja, hanya penyempurnaan. Kami persilahkan. Nasdem. Terima kasih pimpinan. Saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh PDIP, karena ini narasi berkaitan dengan peran dari suatu bentuk negara, karena ini juga merupakan konsideran pertimbangan secara filosofis. Saya kira ini pelengkap dalam rangka tujuan dari kita bernegara, sehingga di situ masuk peran strategis dan sebagainya, termasuk berkaitan dengan yang tercantum Undang-Undang Dasar 45 dan berlandaskan Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Berikutnya PKB. Intinya sama pimpinan, perubahan nomenklaturnya bahwa perlu landasan filosofisnya dipertegas ulang pada poin ini. PKB sudah mengusulkan redaksinya sebagaimana di draft ini. Terima kasih. EPKS. Terima kasih pimpinan. EPKS ini tidak secara khusus menyampaikan di 4 dan 5, tapi itu satu kesatuan. Oke. Kenapa? Di DIM 5, boleh Bapak Ibu lihat sendiri, bahwa saya bacakan B, bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan seterusnya. Menurut saya, kalau memang tujuan bernegara itu disebutkan dan merefer kepada ayat DIM nomor 4, maka PKS mengusulkan, makanya ditulisnya di DIM nomor 5. Ya, usulan konkret PKS adalah tujuan negara di DIM nomor 4 tersebut ya disamakan atau dinyatakan sesuai dengan apa yang tertera dan termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145. Clear itu. Jadi, sedangkan urutan pada DIM 5-nya, yaitu ada kata frasa di ujung, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Itu semua masuk ke dalam DIM 4. Jadi cukup untuk DIM 5-nya sampai kepada sebagaimana dimaksud pada huruf A titik. Tapi menjelaskan terkait tujuan negaranya, sebagaimana ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145, saya rasa sebagaimana pendapat beberapa fraksi, langsung dimaktubkan dan ditulis di dalam DIM 4 atau huruf A tersebut. Demikian pimpinan usulan konkret kami. Jadi huruf A itu agar dijelaskan tujuan bernegara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1145 pembukaannya. Terima kasih. PAN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan terhadap poin ini, PAN mengusulkan bahwa di poin 4 ini
Tertera dalam konsep itu adalah pakai huruf A, B, dan C. Terkesan bagi kami bahwa terjadi pengulangan-pengulangan. Kenapa tidak narasinya disederhanakan? Sehingga poin A, B, dan C itu digabung menjadi satu. Jadi narasinya itu antara poin A ke B terjadi pengulangan narasi. Kenapa tidak kita lakukan penyederhanaan sehingga tegas kalimat narasi yang disampaikan. Sehingga bahwa poin A, B, dan C itu menjadi satu, jadi C. A. Tadi kan ada A, B, C, D. Jadi A yang A, B, C itu bahwa keberadaan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Jadi A, B, C digabung menjadi satu dan dia menjadi angka A. Barangkali demikian, pimpinan. Terima kasih. DPD, silakan. Terima kasih, pimpinan. Dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mendasarkan pada apa yang kami sampaikan di DIM yang kami ajukan, kami ada perbaikan, pimpinan. Jadi kami hanya melakukan usulan terkait dengan kata yang terakhir. Tadi dari fraksi PDI Perjuangan memakai frasa berlandaskan, tapi sebagai bagian pertimbangan kami mengusulkan berdasarkan pada Pancasila. Itu saja pimpinan sebagai catatan untuk kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini beberapa catatan dari masing-masing fraksi yang secara substansi itu hampir mirip semua ya, secara substansi. Silakan dari pemerintah dulu. Baik Pak Ketua, setuju untuk dari pendapat yang disampaikan oleh fraksi untuk nanti akan dirumuskan sesuai dengan usulan dari fraksi yang memang mirip-mirip tadi semuanya. Dan berlandaskan, kelihatannya pemerintah akan lebih tepat untuk berlandaskan pada Pancasila, karena kita tahu landasan ideal, landasan konstitusional ini memang sudah kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari, sehingga memang untuk pemerintah menyatakan kata berlandaskan pada Pancasila lebih tepat. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Demikian juga untuk DIM 5 ini ya di dalam konsideran kami setuju dengan tadi untuk dilebur menjadi satu sehingga akan lebih terlihat efisiensi dari perumusannya. Demikian. Dan selebihnya hilang. Terima kasih. Ya, makasih karena hampir masih ada. Silakan. Bukan hanya DIM 5, DIM 6 juga. DIM 6 juga sama 6. Cuman ruh tata kelolanya tetap harus ada dengan narasi yang berbeda, tidak terkorelasikan dengan tujuan. Ya, jadi sehingga tinggal menyebutkan DIM nomor huruf A tadi. Tapi tata kelola itu penting. Jadi jangan gara-gara digabung tata kelolanya jadi tidak ada. Terima kasih. Nanti karena secara substansi hampir sama, maka perumusannya kita serahkan saja ke Timus ya.
Sepakat ya? Ini untuk 4, 5, 6. Sebentar Pak Ketua. Sebentar pimpinan. Apa? Silakan. Ini ada beberapa catatan. Karena tadi saya pikir per DIM. Saya mau masuk ke berikutnya, yaitu yang DIM nomor 5. Di situ dikatakan bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara adalah bagian dan seterusnya. Kami mengajukan usulan pimpinan untuk bisa dicatat bahwa upaya membentuk dan menyempurnakan tata kelola wilayah ibu kota negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf A, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada tambahan itu, pimpinan dari DPD RI. Terima kasih. Ya, apa yang disampaikan oleh DPD sebenarnya tadi sudah sama dengan yang semua tadi disampaikan oleh praksi-praksi ya. Jadi nanti itu catatan nanti masuk dalam timus ya. Ya. Enggak, ya makanya kami bacakan nanti Oke, terima menjadi kasih. bagian recording nanti. Terima kasih. Kita lanjut ke DIM 7. Silakan. DIM 7 D, bahwa tata kelola ibu kota negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. FPDIP D, bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara karena daya dukung lingkungan dan sosial yang semakin menurun dan terpusatnya seluruh kegiatan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta yang mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu, guna memeratakan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, perlu membentuk dan mengelola ibu kota negara baru yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. FPG, redaksional, bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara karena daya dukung lingkungan dan sosial yang semakin menurun dan terpusatnya seluruh kegiatan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, yang mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu, guna memeratakan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, perlu membentuk dan mengelola ibu kota negara baru yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. F. Gerindra, frase memenuhi kebutuhan masyarakat tidak jelas dasarnya. Belum ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan pindah ibu kota baru. D, bahwa tata kelola ibu kota negara untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, tertata, terkendali, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. F. Nasdem diubah. B. Bahwa daerah khusus ibu kota DKI Jakarta sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia
karena daya dukung lingkungan ibu kota negara yang semakin menurun, sehingga mengurangi efektivitas pemerintahan, kesenjangan dan konflik sosial, dan terpusatnya seluruh kegiatan pembangunan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, sehingga diperlukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, perlu membentuk dan mengelola ibu kota negara baru yang aman, tertib, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. FPKB, perubahan redaksi. C, bahwa tata kelola ibu kota negara pada wilayah yang baru menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. FPD, redaksional. Opsi pertama, D, bahwa tata kelola ibu kota negara merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Opsi 2, D, bahwa tata kelola ibu kota negara merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga penataan ruang ibu kota negara dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. FPKS meminta penjelasan. FPAN diubah, norma huruf D dihapus dan diganti dengan usulan norma baru dengan penyesuaian penomoran huruf. B, bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara karena daya dukung lingkungan dan sosial yang semakin menurun dan terpusatnya seluruh kegiatan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta yang mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu, guna memeratakan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, perlu membentuk dan mengelola ibu kota negara yang baru yang aman, ibu kota negara baru yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. FP3 tetap. Kami persilahkan PDIP. Terima kasih pimpinan. Kami hanya ingin ada sebuah penyempurnaan dari narasi yang disodorkan oleh pemerintah, karena kemarin dalam RDP dengan para pakar bahwa pindahnya ibu kota negara ini bukan semata kebutuhan masyarakat, karena mungkin masyarakat Jakarta tidak bersedia juga mungkin untuk pindah, ya, masyarakat maksud kami. Sehingga kami menyodorkan adalah tercapainya atau berkurangnya kesenjangan ekonomi di Jawa, sesuai yang kami baca di dalam naskah akademik. Sehingga di situ mungkin narasinya bisa ditambahkan seperti tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih. Silakan FPG. Terima kasih pimpinan. Menurut FPG, kenapa ada perubahan redaksi? Karena sebenarnya angka 7 ini, DIM 7 ini memberikan pertimbangan sosiologis. Oleh karena itu, redaksi yang mestinya ada itu mengungkap alasan sosiologis perpindahan ibu kota, sekaligus juga merepresentasikan tujuan secara sosiologis perpindahan ibu kota itu. Sehingga itulah yang membuat kita mengusulkan
redaksional seperti ini. Menurut kami ini yang sudah utuh begitu, lengkap memenuhi dua alasan secara sosiologis itu tadi. Terima kasih pimpinan. Gerindra, silakan. Terima kasih pimpinan. Fraksi Gerindra mengingatkan tentang kalimat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sejauh ini kami membaca naskah akademik, juga mencari berbagai referensi dalam berkaitan dengan hasil penelitian tentang persepsi dan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penataan wilayah belum kami temukan. Maka kita mengusulkan supaya kalimat memenuhi kebutuhan masyarakat itu dikeluarkan, diganti dengan fokusnya pada pewujudan ibu kota negara dengan 6 konsep yang ditawarkan: aman, tertata, terkendali, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Demikian pimpinan. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih pimpinan. Saya kira apa yang diajukan oleh Nasdem adalah bentuk realita nyata. Kami juga memandang kalau kebutuhan masyarakat tentunya kita harus ada referendum. Apakah masyarakat membutuhkan betul untuk perpindahan itu? Maka secara nyata, secara real apa yang terjadi sekarang. Sampai juga berkaitan dengan masalah banjir pun kita tidak cantumkan di sini. Karena Kalimantan juga tidak terlepas dari persoalan banjir. Bahkan Jakarta sekarang nggak banjir. Terima kasih. PKB, silakan. Yanuar. Terima kasih pimpinan. PKB hanya menambah sedikit kalimat saja, ibu kota negara pada wilayah yang baru. Jadi wilayah yang baru ini tekanan saja. Substansinya nggak berubah. Terima kasih. Silahkan EPD. Izin, pimpinan, FPD tentu di opsi pertama kita menambah frasa juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. Kemudian dihapus karena dapat menimbulkan kerancuan. Kemudian sifat kekhususan dan tata kelola ibu kota negara sebaiknya hanya diaplikasikan bagi IKN. Hanya ada satu kota yang berstatus dan bertugas sebagai ibu kota negara, tidak ada kota lainnya. Keberadaan frasa ini dikhawatirkan akan dapat membuka peluang di masa depan daerah lainnya akan mengikuti tata kelola pemerintahan dan politik yang diterapkan oleh IKN terkaitan dengan keberadaan otorita yang ditunjuk oleh Presiden dan tidak adanya DPRD. Kemudian opsi kedua, ada penambahan frasa penataan ruang yang dapat menjadi acuan bagi wilayah perkotaan lainnya, sehingga penekanan bahwa yang dapat dijadikan acuan bagi kota lainnya hanyalah konsep penataan ruang, bukan konsep tata kelola pemerintahan. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Silakan PKS. Terima kasih pimpinan. Saya mengerti kenapa badan keahlian atau staf di belakang tidak bacain penjelasan PKS karena banyak banget. Ya, padahal kan sesungguhnya ada itu. Ya, ya, waduh banyak banget. Tapi oke lah, saya ngerti. Tapi lain kali dibacain aja, nggak apa-apa. Kasian nih udah yang nulis, ya tenaga ahlinya. Oke, saya kasih resume saja supaya tidak banyak waktu. Pertama, kita tidak sependapat bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, itu terlalu sumir dan itu sangat mudah menjadi justru yang tadinya ingin mencari solusi mungkin pemerintah, tetapi ini adalah masalah baru karena tentu ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat lain dan daerah lain yang tidak terakomodir di dalam undang-undang ini. Yang kedua, jadi dicoret aja itu terlalu utopia lah. Yang kedua terkait dengan menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. Itu juga alasan akademisnya tidak memadai. Apakah ada perbandingan dan bagaimana desain itu belum sesuatu yang belum pasti kan seperti itu. Dan juga itu dalam tanda petik bisa menyinggung kota-kota yang eksis sekarang. Agak ada benar-benarnya nih kayaknya kota-kota yang ada gitu kan. Seolah-olah dalam persepsi pemerintah seperti itu gitu kan. Nah, jadi carilah sebetulnya alasan dalam poin ini terkait tadi betul.
alasan sosiologis ke depan, ya, alasan harapan-harapan ke depan dari ibu kota negara baru ini, tanpa mengkomparasikan dengan kota-kota yang eksis yang dianggap dalam tanda petik gagal. Ya, jangan sampai dipersepsikan seperti itu. Pemerintah menganggap seperti kota-kota lain itu gagal gitu kan. Nah, yang harus lebih penting lagi adalah sebetulnya pertimbangan-pertimbangan dimasukkan terkait pertimbangan lingkungan, sumber daya alam, sumber daya tata ruang yang lebih green. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang memang itu tidak dimiliki oleh Jakarta. Ya, demikian pimpinan, terima kasih. Mungkin usul sedikit, ini kan cukup banyak, tapi pointer-pointer yang akan masuk di sini apa, mungkin bisa ditimus-timusin juga sebetulnya pimpinan. Terima kasih. Tim sudah mencatat semua nanti dari semua pendapat dari praksi-praksi. Berikutnya silakan PAN. Terima kasih pimpinan. Karena fraksi PAN tadi meminta kepada kawan-kawan agar poin A, B, dan C menjadi satu, maka poin D ini menjadi poin B. Kemudian juga fraksi PAN perlu menyempurnakan poin D itu sehingga bunyinya adalah bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya. Bacakan lagi, bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini sudah tidak lagi optimal dalam mengemban dan menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara karena daya dukung lingkungan dan sosial yang semakin menurun dan terpusatnya seluruh kegiatan di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, yang mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu, guna memeratakan pembangunan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, perlu membentuk dan mengelola ibu kota negara baru yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia. Kenapa usul ini disampaikan dan dimasukkan pada konsideran ini adalah landasan sosiologis pada huruf D belum mencerminkan unsur sosiologis. Urgensi IKN harus pindah dari DKI Jakarta ke tempat yang baru. Sementara itu, menurut kajian pakar beberapa paparan yang disampaikan beberapa hari yang lewat, beberapa alasan pembentukan ibu kota negara baru diantaranya yaitu masih terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Kedua, ibu kota saat ini tidak dapat lagi berperan optimal untuk menjadi kota negara karena pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta lain-lainnya. Inilah usul dari fraksi PAN. Intinya adalah karena poin A, B, C digabung menjadi satu, maka poin D dikonsep bagi PAN menjadi poin B, kemudian dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Silakan dari pemerintah, ini secara hampir kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh seluruh fraksi yang memberikan catatan terhadap tim ini hampir rata-rata itu kan terkait dengan soal alasan kenapa ibu kota pindah, baik dari secara faktual real yang ada hari ini
maupun juga dalam kerangka alasan sosiologisnya ke depan. Nah, ada yang memberikan catatan-catatan itu, ada juga yang meminta penjelasan. Seperti dari PKS meminta penjelasan, yang lain-lain ada yang menyempurnakan, ada yang menambahkan, ada juga soal redaksional dan macam-macam. Untuk itu kami persilahkan dari pemerintah. Terima kasih pimpinan Panja. Jadi prinsipnya kami setuju dan sebenarnya kami juga sudah punya rumusan, tetapi akan lebih baik nanti akan dibahas pada Timus untuk perumusan dari masukan-masukan fraksi-fraksi yang ada. Lalu untuk PKS berkaitan dengan pertanyaan, apakah pemerintah bisa menjelaskan maksud dari istilah dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia? Yang dapat pemerintah sampaikan di sini adalah bahwa konsideran ini tidak berhubungan dengan pemekaran daerah. Pertama. Yang kedua, IKN dirancang dan akan dibangun dengan sebaik mungkin, belajar dari pengalaman Jakarta yang sudah terlanjur memiliki persoalan yang sulit ditanggulangi. Kira-kira begitu Bapak, dan tentu untuk rumusan lainnya, sebagai tadi sudah disampaikan, akan kami mengusulkan nanti dimasukkan di dalam Timus. Demikian, terima kasih. Ya, karena hampir sama ya, tadi ada beberapa yang secara sosiologis alasan kepindahannya, kedua ada soal penyempurnaan redaksional, dan semua sudah tercatat, dan juga dari pemerintah setuju dengan apa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, itu kita teruskan nanti di Timus, atau ada yang masih nambahkan? Satu kalimat saja pimpinan, jangan sampai alasan-alasan mempertimbangkan ini justru akan membuat disintegrasi bangsa, justru akan membuat distrust dari daerah lain. Harus dipahami itu. Ya, bahwa kemudian secara historis DKI Jakarta memang tidak di-set up untuk membuat ibu kota negara, tapi secara historis ini adalah ibu kota negara, dan juga ada hal-hal yang menjadi landasan historis dan sosiologis yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kemudian ketika membuat perasa seperti itu tadi, ya rujukan kota dan sebagainya, menegasikan peran daripada Jakarta, itu menurut saya pimpinan itu memiliki potensi untuk dipersepsikan negatif atau ada premis negatif kepada kota-kota lain di Indonesia maupun DKI Jakarta. Demikian pimpinan. Kalau mau bicara perdebatan lagi lebih panjangnya adalah kenapa duit yang sekian ratus triliun dianggarkan negara itu dijadikan aja sebagai untuk memperbaiki Jakarta lebih baik. Tapi carilah alasan-alasan seperti lingkungan yang memang faktual, kira-kira seperti itu. Masalah green city, masalah hal yang dicarilah oleh Bappenas yang memang memiliki kesamaan-kesamaan dengan berbagai daerah dan kota, sehingga tidak ada menyakiti daerah kota yang lain, termasuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Terima kasih. Ya, dari beberapa catatan dari praksi-praksi, apa yang disampaikan oleh dari EPKS, Kang Eki, itu kan semua kan ada di situ kan, soal lingkungan, soal macam-macam dan sebagainya. Tadi catatan agar tidak dipersepsikan lain oleh kota-kota lain yang harus nanti ini dijadikan sebagai tanda kutip model ya nanti. Mungkin nanti kita coba cari redaksinya yang pas, tapi apa yang dimaui oleh pemerintah juga bisa kita dapatkan ya. Itu nanti ada di Timus saja nanti, karena beberapa catatan memang itu seperti itu. Setuju ya? Setuju. Berikutnya kita masuk ke DIM 8. Nanti jam 5 kita skor dulu ya sampai jam 7, memberikan kesempatan sholat asar dan lain-lain. Jadi kita sepakati sampai jam 5 dulu untuk kita skor istirahat. Cocok ya? Silakan DIM 8. DIM 8 bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang ibu kota negara. FPDIP
bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Ibu Kota Negara. Konsideran E dan F merupakan unsur yuridis yang menggambarkan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perbaikan drafting dan digabungkan dengan konsideran huruf F. FPG, perubahan substansi. B, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Ibu Kota Negara. F Gerindra tetap. F Nasdem diubah. A, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Ibu Kota Negara. Penyempurnaan. FPKB pending. 1. Jika tidak cermat dan menganggap penafsiran hukum secara tunggal bahwa Undang-Undang Nomor 29 2007 sebatas penetapan DKI sebagai Ibu Kota Negara tanpa mengkaji isi secara keseluruhan, apakah tidak berpotensi memunculkan kekisruhan dan kekacauan hukum dalam pengaturan IKN? 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 30 RUU IKN. Padahal mulai dari judul konsideran menimbang sudah mengatur Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Di dalamnya juga mengatur peran, fungsi, kedudukan, dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. 3. Mengapa RUU ini tidak mengubah atau mengganti Undang-Undang 29 Tahun 2007 yang mengatur Ibu Kota Negara sehingga pengaturannya sinkron dengan pengaturan DKI Jakarta. FPD tetap, FPKS meminta penjelasan. Bila selama ini tidak pernah ada pengaturan yang mengatur khusus Ibu Kota Negara, lantas kenapa Undang-Undang 29 Tahun 2007 itu diakui sebagai suatu produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah yang menjelaskan bahwa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara? Coba lihat judul dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini tentang apa? Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Daerah Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan judul undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak benar bila selama ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang Ibu Kota Negara. FPAN kosong, FP3 tetap. DPD dihapus.
Huruf E dan huruf F merupakan satu kesatuan. Kasih itu pendapat dari fraksi-fraksi dan DPD terkait dengan DIM nomor 8. Untuk itu kami persilahkan dari pemerintah. Baik, ya terima kasih pimpinan. Pemerintah dalam ini setuju untuk mengubah redaksional yang tadi sudah diusulkan oleh fraksi-fraksi dan untuk lebih tepatnya nanti akan dimasukkan dalam timus sekaligus. Gitu. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Setuju ya? Berikutnya DIM 9 ini huruf F ya, masih sama kayaknya atau Timus lah langsung. timus saja ya. Pimpinan, yang 9 ini ada hubungannya dengan 8. Iya, makanya kita jadi- lanjut aja kan. Ya, lanjut ya. Ini dimasukin timus saja. Ya, DIM 10. Dan DIM 10 G bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F, perlu membentuk undang-undang tentang ibu kota negara. FPDIP penyempurnaan rumusan mengikuti DIM nomor 9. FPG tetap, F Gerindra tetap, F Nasdem bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang ibu kota negara. FPKB pending penyesuaian dengan usulan perubahan pada huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. FPD tetap, FPKS dihapus bahwa pertimbangan sebagaimana diatur sebelumnya tidak memiliki urgensitas, korelasi, dan keterdesakan, sehingga keseluruhan ketentuan di atas perlu dicabut sebagai dasar pembentukan ibu kota negara. FPAN tetap perlu penyesuaian nomor huruf. FP3 tetap. Pimpinan sedikit, Ya. karena yang dibacakan oleh staf adalah edisi tanggal 10. Ya, edisi yang baru kalimatnya PKS itu meminta penjelasan, bukan dihapus. Tapi penjelasannya sama. Terima kasih. Tapi konteksnya adalah bukan dihapus, tapi minta penjelasan. Terima kasih. Sesuai dengan dokumen yang tadi diserahkan. Terima kasih. untuk DIM 10 PDIP sebenarnya tidak ada masalah karena mengacu ke DIM 9 ya. Silakan. ABC-nya saja setelah nanti dirumuskan secara sempurna. Ya. Secara substansi dari semua fraksi, baik yang meminta penjelasan maupun yang lain-lain, ini pada dasarnya sama, merujuk ke atas semua. Kami silakan pemerintah, setuju ya, untuk dibawa ke timus saja ya. Ya, setuju pimpinan. Berikutnya DIM 11, ini juga rasanya hampir sama ini, tapi nggak apa-apa dibacakan dulu aja. DIM 11 mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 18B ayat 1, dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. FPDIP tetap, FPG penyempurnaan rumusan, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum memuat kewenangan pembentukan undang-undang dan yang memerintahkan pembentukan undang-undang, serta jika materi undang-undang merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Lihat lampiran nomor 27 sampai 32 lampiran Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat 1 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam materi RUU, IKN merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakan bentuk pemerintahan khusus yang bukan bagian atau bentuk pemerintahan daerah. Sebaiknya pasal 18B ayat 1 dihapus. F. Gerindra, pasal 18B ayat 1 dihapus karena pasal tersebut menyatakan pemerintahan daerah di mana pemerintahan daerah mengakomodir adanya DPRD. Padahal di RUU ini akan mengatur tentang otorita IKN yang tidak memiliki DPRD. Mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Nasdem tetap, FPKB tetap, FPD tetap. Catatan, mengingatkan isi pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pada pembahasan pasal-pasal selanjutnya dalam RUU ini perlu adanya kejelasan apakah pemerintahan pada IKN selanjutnya akan disebut sebagai pemerintahan khusus IKN atau pemerintahan daerah khusus IKN. FPKS meminta penjelasan karena pembentukan undang-undang ini membutuhkan dukungan pendanaan yang sangat besar. Seharusnya ketentuan mengingat dari undang-undang ini memasukkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan negara, serta terkait dengan penamaan ibu kota negara, wajib mempertimbangkan ketentuan yang diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 ayat 1 dan pasal 18A. F. PAN diubah, mengubah frase pasal 18B ayat 1 dan sehingga menjadi sebagai berikut. Mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam kesempatan ketentuan umum dan batang tubuh RUU IKN disebutkan bahwa merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, namun merupakan bentuk pemerintahan khusus. Karenanya pencantuman pasal ini dalam ketentuan konsideran mengingat adalah tidak tepat. FP3 tetap. DPD pasal 5 ayat 1, pasal 18B ayat 1, pasal 20 dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menambahkan pasal 22D ayat 2. Demikian. Pimpinan, interupsi pimpinan. Ya, interupsi. Ya. Apa yang dibacakan dari fraksi PAN tadi, karena enggak dijelaskan poin yang sebetulnya berada pada poin 11,
Dibuat di 12 karena ini tertera di sini. Nah, jadi jangan salah paham nanti. Ini poin yang 11 tapi masuk di 12. Maka dibalikin lagi tadi. Itu aja informasi pimpinan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, silakan ada dari praksi-praksi karena pada dasarnya kalau saya lihat ini kan soal landasan yuridisnya saja kan, landasan konstitusional dalam soal pembentukan. Jadi secara ini kan hampir sama semua. Hampir sama semua. Nanti tinggal soal bagaimana merajut dari masukan-masukan dari masing-masing fraksi maupun dari DPD. Tapi kami persilakan dulu dari pemerintah. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Panja bahwa apa yang kami tuangkan di dalam konsideran mengingat ini memang berdasarkan pada lampiran 1B 4 dari Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan perumusan dasar hukum atau dari konsideran mengingat. Jadi memang ini harusnya langsung terkait kepada apa yang sudah menjadi pedoman di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pimpinan, terima kasih. Pimpinan, tunggu. Silakan dari pimpinan. Saya. Oh gini, kita mulai dulu lah dari Gerindra, silakan. Oh Golkar, silakan. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan dan menteri. Sebenarnya dengan redaksi awal kita sih setuju mencantumkan pasal 18B ayat 1 menjadi landasan konstitusional di konsideran mengingat ini. Kalau memang kita sepaham gitu dengan bentuk pemerintahan ibu kota nanti, nah, gitu. Tapi karena ini belum, ya kita sih menghilangkan dulu, gitu ya. Tadi ada penjelasan dari Ibu ya. Saya setuju dengan penjelasan itu, tapi menurut saya masih ada yang kurang. Jadi, coba dibaca di Undang-Undang Dasar itu, bab pasal 18B ayat 1 itu adalah bab pemerintahan daerah. Gitu. Jadi boleh kita bilang pasal 18 itu berbeda dengan pasal 18B ayat 1. Ya. Tapi babnya itu pemerintahan daerah. Dan pasal 18B ayat 1 itu satuan-satuan pemerintahan daerah gitu ya. Yang bersifat khusus atau istimewa itu. Jadi khusus dan istimewa itu daerah, artinya satuan-satuan pemerintah daerah, boleh khusus, boleh istimewa. Nah, sementara di RUU IKN ini kan otorita kita baca. Mau kita masukkan kemana ini otorita ini? Nah, kalau memang kita sepaham bahwa ibu kota itu adalah nantinya pemerintahan daerah, tapi bersifat khusus kebutuhan sekarang dan masa depan, oke kita masukkan pasal 18B ayat 1. Tapi kalau itu belum, nah kita hilangkan dulu. Demikian pimpinan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Fraksi Gerindra memandang karena ini masih levelnya konsideran mengingat, maka cukup memasukkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Supaya batang tubuh bentuk pemerintahannya nanti kita bahas di pasal berikutnya. Karena kalau kita masukkan di pasal 18B ayat 1 di sini, maka kita akan terikat sudah bentuk pemerintahannya. Demikian pimpinan. Terima kasih. Silakan DPD. Oh, PAN dulu, silakan Ya. PAN. Terima kasih pimpinan. Fraksi PAN memang juga mengkritisi terhadap pasal-pasal yang dijadikan sebagai bentuk daripada pemerintahan IKN ke depan. Apakah pemerintah dalam hal ini menyikapi IKN itu merupakan satuan pemerintahan daerah atau pemerintahan khusus? Kalau pemerintahan
pemerintah daerah itu diakomodir oleh pasal 18B. Oleh karena itu, kami meminta kalau seandainya tidak pada ranah pemerintahan daerah, tentu akan lebih tepat mempergunakan pasal 5 ayat 1, pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kami dari fraksi yang sudah menyampaikan pandangannya. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Pimpinan PKS belum diloncat. Boleh. Pimpinan, kalau ini dicabut pasal 18 tadi, itu menunjukkan paradoksal cara berpikir pemerintah. Ya, kenapa? Pemerintah tadi yakin benar bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan pasal ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya itu sesuatu hal yang terpisah. Nah, kalau itu dicabut semuanya, maka membenarkan bahwa itu tidak bisa memiliki landasan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan oleh teman kita tadi. Artinya sebetulnya pemerintah belum firm terkait dengan keberadaan status kewilayahan dari IKN ini sebagaimana yang saya sampaikan ketika di awal tadi. Demikian pimpinan. Terima kasih. Jadi menurut saya tetap pimpinan. Demikian. Kalau pemerintah firm. Silakan. Demokrat pimpinan. Ya. Menyampaikan saja catatan begitu. Mengingatkan isi pasal 11B ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pada pembahasan pasal-pasal selanjutnya dalam rancangan undang-undang ini perlu adanya kejelasan apakah pemerintah pada IKN selanjutnya akan disebut sebagai pemerintahan khusus IKN atau pemerintahan daerah khusus IKN. Demikian pimpinan. Terima kasih. Silakan DPD. Terima kasih pimpinan. Dewan Perwakilan Daerah hanya mengusulkan tambahan, yaitu pasal 22D ayat 2. Di sini untuk memperlihatkan bahwa rancangan undang-undang ini adalah bagian dari wakil daerah dan juga wakil rakyat. Dan ini adalah juga sesuai dengan konstitusi kita. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Silakan dari pemerintah terkait dengan apa yang disampaikan oleh fraksi dan juga DPD. Ada catatan? Baik, terima kasih pimpinan. Sebenarnya kalau melihat dari konsep awal dari RUU, kami di Dekonsideran mengingat ini kita tidak mencabut, kami tetap mencantumkan pasal 18B. Dan saya rasa tadi sudah disampaikan bahwa dengan tafsiran yang disampaikan oleh Bapak Pak Eki dari PKS, bahwa kita mendasarkan pada tafsiran dari putusan Mahkamah Agung, dua putusan Mahkamah Konstitusi, dan atas dasar itulah maka kami dari pemerintah memandang bahwa kita bisa menyusun atau membentuk suatu pemerintahan khusus, tidak dalam bentuk yang namanya pemerintahan daerah yang tentu nanti kami sepakat ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab tentang pemerintahan khusus di dalam RUU ini, Pak pimpinan. Terima kasih. Ini masih ada lanjutan nanti. Ini kan apa? Kita silakan Pak Menteri. Kita turun gunung sebentar. Terima kasih. Jadi begini, memang pasal 18B ayat 1 itu per definisi menyebutkan satuan-satuan pemerintahan daerah. Ingat sekali lagi, satuan-satuan pemerintah daerah. Nah, satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus itu
atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang. Jadi satuan-satuan pemerintahan. Jadi IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan. Cuma sebutannya itu memang bukan pemerintah daerah. Itu sama sekali tidak berarti kita melanggar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana juga penjelasan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini dua hal yang berbeda, tetapi isinya itu sama sekali tidak menabrak bahwa mengatakan ini tidak masuk dalam bagian satuan-satuan pemerintahan. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian pasal 18B itu tetap harus menjadi konsiderasi. Begitu. Jadi supaya kita tidak berpanjang, jadi saya setuju dengan penjelasan dari Dewan Perwakilan Daerah tadi terkait dengan hal ini. Terima kasih. Silakan, setuju ya? Sebentar pimpinan. Ini mohon maaf Pak Menteri. Kita setuju kalau pemahaman kita sama, gitu ya. Ibu kota negara itu ya pemerintah pusat nantinya kan, tapi dia ada di wilayah, gitu. Gitu ya, ada di kan nggak mungkin dia nggak ada dalam wilayah itu kan. Nah, wilayah itu kan pasti daerah. Nah, kita sih setuju itu dikasih kekhususan, itulah makna dari putusan MK yang Ibu tadi maksud. Tapi putusan MK itu juga bilang sebenarnya daerah tetap daerah, yang khusus dan istimewa itu tetap daerah. Gitu. Bukan di luar daerah, sementara ini otorita itu dari mana cantolan konstitusionalnya gitu maksud saya itu. Nah, kalau memang kita sepakat sepaham dengan itu, boleh ini masuk pasal 18B ayat 1 ini. Tapi kalau enggak, ya Golkar menghilangkan ini gitu. Jadi ini menurut saya yang perlu dipikirkan betul supaya kita prudent lah dalam memasukkan pasal 18B ayat 1 ini. Makasih pimpinan. Ya, ini nanti kita lagi minta secara detail ya terkait dengan pasal 18B ayat 1 terkait dengan satuan-satuan pemerintahan. Nah, memang di putusan MK itu bukan pada amar putusan, terkait itu lebih kepada pertimbangan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi terkait dengan satuan-satuan daerah itu khusus maupun istimewa, memang itu kan titel terhadap sebuah daerah misalnya kan. Nah, otorita kalau memang nanti bentuknya otorita, nah di undang-undang di pasal 18 lah ya, itu kan memang tidak menyebutkan bahwa otorita itu menjadi satuan dari sebuah daerah. Nah, saya ingin karena ini lebih kepada hal-hal yang lain, kita lewatin dulu aja. Nanti kita ulang lagi kan gitu kan. Saya setuju ya pasal untuk DIM nomor 11 menyangkut soal konsideran, kita pending dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya sambil kita baca-baca lagi terkait pasal 18 ayat 1 sambil nanti kita cari penafsir yang bisa dipahami dan diterima oleh semua terkait pasal ini. Kan ini kan soal tafsir nantinya. Jadi kita pending ya. Kita lanjut ke pimpinan. Silakan. Maaf, untuk konfirmasi saja, tadi Pak Menteri dari pemerintah setuju untuk pencantuman pasal 22D ayat 2. Pasal ini DPD, supaya DPD ada juga keterlibatan dalam pembahasan ini dan diakui, itu meminta untuk dicantumkan pasal 22D ayat 2 bahwa ini juga ada keterlibatan DPD dalam pembahasan ini. Gimana? Silakan, setuju? Ya nggak apa-apa kan? Ya.
Hah? Terima Ya. kasih. Coba isinya. Pak Teras dibacakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan, mohon izin. Pasal 22D ayat 2 berbunyi demikian. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan lain sebagainya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa keberadaan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah bagian dari wakil daerah, karena ini sudah berbicara berkenaan dengan masalah yang menyangkut daerah, khususnya otorita, dalam tanda kutip karena belum disetujui. Karenanya, sekali lagi kami mengusulkan dan terima kasih kepada pemerintah atas persetujuannya. D ayat 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Ini tolong dicermati semua nih ya. Apa prasa-prasanya? Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, terkait ini pemekaran. Nah, terkait ibu kota tidak eksplisit apa di sini tidak masuk kan? Nah, silakan Pak Sarmuji. Izin pimpinan. Pertama, ini adalah undang-undang tentang ibu kota negara. Bahwa prosesnya itu melibatkan DPD itu kita akui bersama karena sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi mencantumkan di sini rasanya tidak equal dengan pasal yang ada di mengingat di DIM yang ke-11 ini. Kan kalau mau kita cantumkan kira-kira yang related dengan yang ada di sini juga gitu. Menurut saya sih itu sesuatu yang menjadi kesadaran kita dan kita akui mutlak DPD ikut berproses ini, tetapi untuk mencantumkan di sini menurut saya tidak related gitu. Siapa yang lain? Silakan Pak Yanuar. Ya, nambahin aja pimpinan. Yang tadi disampaikan pasal 22 itu lebih memperjelas fungsi peran dan keterlibatan DPD dalam pembahasan undang-undang secara umum. Tapi karena di situ banyak sekali frasa soal daerah, hubungan pusat daerah, pemerintahan daerah, aspirasi daerah, dan seterusnya, maka jika ini dipaksakan masuk, maka itu akan makin memperkuat bahwa IKN itu statusnya selevel dengan daerah, kira-kira begitu. Apa namanya? Sementara soal ini kita masih belum selesai. Apakah IKN itu satu kewilayahan yang definitif tapi dipimpin oleh pusat atau setingkat menteri atau seperti apa, itu kan kita belum selesai karena tadi dipending di pasal yang sebelumnya. Terima kasih pimpinan. Ini dari P3 udah hadir Pak Menteri. Silakan Pak Wik. Terima kasih pimpinan. Sempat ada miskomunikasi soalnya pemain cadangan ini gitu Pak. Anggota pengganti lah kira-kira begitu. Kalau cadangan nggak bagus juga. Terkait dengan apa yang disampaikan kawan-kawan DPD, kita memahami ya dalam proses pembuatan undang-undang memang bisa dilibatkan sepanjang menyangkut persoalan tentang daerah gitu. Nah, tadi di pasal 22 itu sudah jelas nomenklaturnya gitu. Kaitannya dengan posisi kita yang membahas hari ini, tadi kita masih ingat DIM sebelumnya yang dipending terkait dengan jenis kelamin dari badan otorita itu sendiri. Nah, apakah itu ya
apakah itu pemerintah masuk sebagai bagian dari pemerintah daerah atau dia pemerintah pusat. Nah, selama ini belum clear saya kira Ketua, saya kira itu depending juga supaya menjadi satu kesatuan gitu. Nah, terima kasih Ketua. Ya, tadi kita udah sepakat ya, kita pending, termasuk juga nanti usulan pasal 22 ayat pasal 22D ayat 2 ya. Nanti kalau di pending kan berarti secara keseluruhan di mini kita pending dulu. Ya, cuma begini. Ya silakan. Benar. Kaitan dengan apa yang diusulkan oleh teman-teman DPD, saya memandangnya hal ini hal-hal yang wajar. Artinya karena pada saat ini kita membahas apakah nanti itu bentuknya otorita atau bentuknya pemerintahan daerah, tetapi ini kan pembahasan keseluruhan berkaitan dengan tata kelola pemerintah. Apakah nanti itu bentuknya daerah, apakah otorita? Karena nanti kan membuat suatu daerah itu di tempat yang baru. Sehingga dengan demikian, kalaupun nanti terjadi otorita, kan pembahasan bersama yang berkaitan dengan ada unsur keterwakilan dari daerah. Saya memandangnya seperti itu. Jadi hal yang logis saja juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari DPD. Sehingga ini pembahasan yang bersama. Kalaupun nanti otorita ya sama-sama kita sudah sepakat gitu. Terima kasih. Ya, nanti usulan dari DPD yang tadi juga dari pemerintah kalau saya tangkap nggak keberatan dan juga ada catatan-catatan dari praksi supaya lebih sempurna nanti Pasdim ini secara keseluruhan dan sebagainya kita lewatin dulu aja. Bukan berarti nggak diterima dari DPD, tapi kita lewatin dulu aja sambil kita baca-baca yang lainnya kan gitu. Jadi kita lewat dulu lah yang ini. Jadi ini belum menutup semua. Kita lanjut DIM 12. Pimpinan mohon maaf. Pimpinan. Silakan Pak Teras. Ya, baik. Bagi kami DPD RI di dalam hal ini tentu mohon suatu ketegasan saja. Karena apa? Karena DPD RI adalah suatu lembaga negara. Jadi ini adalah suatu fakta yang kita tidak dapat pungkiri bahwa kita berbicara berkenaan dengan ibu kota negara dan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kapasitas sebagai wakil dari daerah. Jadi menurut hemat saya hal seperti ini selayaknya tidak perlu kita pending. Dan tadi juga terima kasih kepada beberapa dari Nasdem, dari pemerintah yang melihat dari nuansa yang lain gitu loh. Jadi artinya di sini untuk menampakkan kepada kita bahwa berbicara masalah ibu kota negara, ada dua lembaga negara yang berbicara berkenaan dengan masalah keberadaan dari yang namanya DPD RI ini. Jadi kalau boleh saya mengusulkan, ini tidak dipending tapi kita putuskan saja pada saat ini dan kemudian ini tentu menjadi bagian kesejarahan dari lembaga negara yang ada di negara kita ini. Terima kasih. Ya, kita memahami tapi kan masih ada beberapa dari praksi yang masih ingin ini kita lewati dulu aja. Jadi kalau misalnya kita bisa putuskan bisa, cuman kan rasanya kita perdalam dulu lah. Kita perdalam dulu, kita renungkan dulu semua karena memang ini kan bukan hanya pasal 22D tapi juga menyangkut konsideran pasal 18B ayat 1. Jadi ada dua hal. Kalau pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 itu tidak ada masalah, ya. Pasal 5 dan pasal 20 itu tidak ada masalah. Tapi menyangkut pasal 18, kalau nanti pasal 18 diterima sebagai konsideran, maka otomatis pasal 22D itu bisa kita pertimbangkan lagi untuk ini. Jadi ini ada korelasinya. Jadi itu Pak Teras ya. Jadi kita endapkan dulu saja. Nah, karena sudah mencapai jam
kita skor dulu untuk istirahat. Kita sepakati nanti masuk jam 19.00. Jadi tepat waktu ya semua. Pokoknya lengkap nggak lengkap jam 19.00 walaupun ada 3 atau 2 fraksi kita jalan. Setuju ya? Kita skor sampai jam 19.00.